Assalamualaikum Ibu Nuraziza. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu sehat? Alhamdulillah. Tadinya saya pikir hari ini karena hari terakhir masih Al-Kahfi, kan saya masih Al-Kahfi ayat 41 itu Ustazah. Hmm, Ternyata disuruhnya apa, menginikan surah Yasin, sementara Yasin memang udah disetor, udah. tapi apa namanya, nggak tahu Belum loh kasih. masih hafal lagi nggak dengan benar. Kalau nggak kita mulai dulu aja Bu ya. Takutnya nanti kalau keburu lama keburu konsentrasinya buyar. Oke. Daripada Tapi nggak ada. mungkin apa namanya, ya sebisanya aja Ustazah mohon dibimbing dulu. Apa itu namanya kita mah nggak apa ya namanya kita mah berusaha aja gitu kan yang terbaik mah Iya, hasilnya udah oke ya betul ya. iya. Nah, dulu ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa rasul amma ba'd. Untuk menambah keberkahan pada pertemuan pagi hari ini, kita ya. Pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca sholawat. Allahumma sholli ala Allahumma Muhammad. sholli ala Muhammad. Dan membaca doa belajar. Raditu billahi Rabbi robba wa sallallahu bil alaihi islami dina wa bi Muhammadin wasallam. nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma wa rizqni. Wajibah birahmatika. Bu Nur Aziza sudah siap kan? Atau masih? Siap nggak siap? Atau kita coba dulu Ibu, nanti masalah hasil belakangan gitu gimana? Oke, oke. Kalaupun kayak ini kan mungkin nanti apa biar lebih rajin murojaah lagi. Nah, ya, boleh kayak gitu. Ya. Mulai Ustazah ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalam fahiya ilal azqani fahum muqmahun. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا رب قالوا رب رب قالوا ربكم يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين.
قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم عذاب منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. وإن وإن كانت وإن كان أأتخذ وما أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. فلا يستطيع يستطيع. benar-benar Ibu jami'ul ladaina muhdharun baru wa ayatul lahum. وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم وما خلفهم لعلكم ترحمون. Kan Ibu sampai wa ma'amilat aidihim. وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا خلقنا
wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum fil fulkil mashhun wa ja'al apa lagi Ustazah? Wakhalaqana Wa khalaqna lahum mim mislihi ma yarkabun wa inna sa'nuqrikuhum fala sariqa lahum wala hum yunqazun illa rahmatan minna wa mata'an ilahin wa iza qila lahum wa iza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfahum la wa ma khalfahum la'allakum turhamun wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin wa iza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullahu qala allazi qala allazi قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. Apa lagi situ Ustazah? wa yaquluna mata ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية wala فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم benar benar ya Ibu Ustaz? ila rabbihim ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا benar nggak Ustaz ya? ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم benar nggak Ustaz ya? ya betul betul al yawma nakhtim
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الفلك أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم Ya, halaman terakhir. Hah? أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دونه آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم الشجر الذي جعل لكم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Ibu Nur Aza ini hafalannya masih lumayan Ibu, lumayan lengket ini namanya ya, meskipun mungkin agak sendat-sendat di tengah, namanya juga masih baru. Kalau Iya, kecuali saya fokus di Al-Kahfi, Ustazah. Fokus di Al-Kahfi karena saya pikir masih terusin itu meskipun terpotong. Karena saya kan terakhir hari ini. Tahu-tahu tadi saya lihat pemberitahuannya ke Tasmi. Alhamdulillah, seenggaknya hafalannya lumayan Ibu ya, masih lengket alhamdulillah. Iya, paling diulang-ulang juga sih kadang-kadang Ustazah bawa sholat, kalau udah terhenti lihat lagi gitu. Tapi ternyata masih tersendat juga. Tahu biasanya karena efek hafalan baru, apalagi kan
Ibu Nur Aja kan fokus di Al-Kahfi nih, jadi kan dia apa perhatiannya agak berkurang sedikit kan, jadi wajar lah. Cuma ini kalau menurut saya ini hafalannya lumayan itu, lumayan lancar karena kategorinya baru lah. Nanti kecuali mungkin Ibu Nur Aja udah lama, nih, udah hafalannya udah itu udah sekian bulan gitu kan, otomatis kan udah lebih sering di muroja lagi, nah nanti biasanya lebih lancar lagi. Amin, amin. Makasih saja supportnya. Mudah-mudahan mungkin. Amin, amin, Allahumma amin. Namanya cita-cita kita kalau menghafal Al-Quran, kalau bisa hafalannya lancar ya Bu ya, mesti gitu kan, biar nggak buang-buang Quran lagi kalau bisa ya. Al-Quran sekali dua kali aja buat ngecek gitu kan, sisanya tetap Quran gitu kan. Pengen. Impian nih Bu, sampai. Saya baru di usia ini mulai menghafal Ustazah. Udah lama sih dari dulu banget. Sibuk, sibuk, sibuk. Akhirnya Alhamdulillah, Hirobbil Alamin masih dikasih di sisa umur mulai menghafal. Nah, kalau apa Ibu banyak temannya Bu ya, sama yang baru sama-sama mulai menghafal. Nah, Aduh. yang penting mah kita nggak apa namanya, yang penting mah kita seenggaknya kita sudah berani untuk memulai ya meskipun mungkin kalau dibilang menghafal di umur udah umur ya udah umur kan nggak segampang Iya, tuh masih dulu gitu kan itu nggak apa iya. seenggaknya kita sudah berani untuk memulai. Alhamdulillah. Alhamdulillah, makasih Ustazah. Assalamualaikum. Bu Nur aja ada yang mau ditanyakan Ibu? Oh, kalau kayak apa itu Ustazah? Kalau kayak saya lihat kan ada di Al-Quran yang untuk menghafal ya, tapi saya belum baca kalau yang dari Al-Quran Ain, Hmm? yang dibeli biasa, itu kan ada kadang-kadang jeda atau terus gitu. Itu sebaiknya kita jeda atau di kekuatan nafas kita atau terus. Yang mana itu? Kadang-kadang ada lam, tapi kadang-kadang boleh jeda, kadang-kadang terus gitu garis miring. Dia kalau semisal itu biasanya tergantung Ibu. Kalau kita berhenti di tanda wakaf kan, ada tanda wakafnya. Itu kan tanda wakaf atau tanda wasol kita dilihat ya lebih baik berhenti atau lebih baik lanjut. Cuma kalau semisal nggak kuat nafasnya boleh berhenti Ibu gitu. Cuma kalau masih kuat nafasnya angka baiknya lanjut. Cuma kan biasanya kalau kita apa ya kalau kita masih kalau dulu ya awal-awal Ibu waktu saya ngafal Quran itu kan nafas saya juga masih pendek ya jadinya banyak Hmm. berhentinya. Kalau meskipun mungkin tandanya kalau bisa lebih baik lanjut gitu kan itu nggak apa-apa kalau misalnya berhenti kalau misalnya kita nafasnya udah habis ataupun kita sebenarnya ibu berhenti itu boleh meskipun nggak harus ada tandanya nunggu wakaf atau wasal ibu misal kita Oh. bisa nafas itu kita boleh berhenti Hmm. cuma bagusnya kita berhenti di tanda-tanda yang memang sudah ditentukan gitu itu baiknya. Hmm. Itu satu Ustazah. Nah, Terus terus yang kedua, eh, apa tipsnya biar kita bisa mungkin ini? Kalau saya lihat kayak kemarin yang trial sama Ustazah itu yang Anaba ya, itu saya coba kalau menghafal ayatnya aja nggak terlalu bisa. Lebih cepat saya baca terjemahannya. Apa memang itu tips yang benar atau ada lagi tips yang lain? biasanya Ibu kalau untuk menghafal itu kan bermasing-masing orang kan beda, caranya masing-masing biasanya Ibu. Kalau misalnya Ibu Nur Azza nyaman dengan barengan sama artinya nggak apa-apa. Karena ada juga yang memang kalau sama artinya itu malah bingung, jadi cukup menghafal Arabnya itu juga ada. Ada juga yang menghafal dengan artinya itu juga ada. Ada dia yang menghafalnya itu dengan apa ya namanya, dengan hafal tapi nanti kalau sekarang kan ada juga ibu yang ada awalan ayatnya di samping Qurannya kayak gitu Oh, kan juga ada mm, macam-macam mm. biasanya ibu. Ada dia yang menghafalnya itu dengan menulis gitu. Jadi macam-macam nih. Oh, Kalau semisal ibu nyamannya dengan apa cara menghafal ayatnya, apa berbarengan dengan artinya nggak apa-apa. Itu kan karena setiap orang itu biasanya punya trik dan cara menghafalnya sendiri-sendiri kan. Makanya biasa ketika jamnya menghafal itu bebas. Kalau semisal mau menghafalnya dengan cara seperti ini atau cara seperti itu nggak apa-apa. Karena tiap orang biasanya beda-beda gitu. Terus hmm, cuma Ustazah. untuk cara mungkinnya itu memang yang nggak lain dan gak bukan memang biasanya sering diulang ibu dia semakin kita murojaah itu kan hafalan akan insya Allah semakin lancar gitu.
Nanti kalau misal ada bagian-bagian yang belum lancar, bisa dilancarkan. Cuma bagian-bagian yang nggak lancarnya aja Ibu. Makanya kan kalau di rumah Quran Ain, Murojaah itu kan ada dua. Ada tahap satu dan tahap dua. Tahap satu itu kan kita Hmm. dengan kepala Qurannya Bu ya. Gitu. Cuma nanti Hmm. kalau ada bagian-bagian yang lupa, kita tandain aja. Nanti baru setelahnya kita pakai yang tahap dua. Kita lancarkan aja bagian-bagian yang nggak lancar itu untuk Hmm. menunjang mutkinya itu tadi. Cuma memang untuk sampai tahap tidak ada salah semua itu ya gimana ibu ya kalau dibilang mungkin sebenarnya mungkin cuma memang untuk sampai ke tahap sana itu biasanya tidak apa tidak selalu bisa tidak apa ya tidak banyak penghafal Al-Quran yang bisa sampai sana cuma memang kita meminimalisir kesalahan gitu mungkin itu kan kalau bisa kalau bukan berarti mungkin itu bukan berarti nggak ada salah bu ya biasanya tetap ada salah tapi salahnya itu nggak banyak jadi kalau anggaplah satu juz itu kita untuk sampai ke tahap miskin itu biasanya kita batasi ibu salahnya itu tidak boleh lebih dari tiga itu baik dari segi makhorijul hurufnya Hmm. dari segi panjang pendeknya Hmm. tadinya dan segi kelancaran apa dari segi kelancaran juga itu kalau bisa tidak boleh lebih dari tiga itu untuk bisa sampai di tahap Hmm. miskin satu juz itu biasa Hmm. satu juz 3 sampai 5 lah gitu. Kalau menurut pengalaman di Quran lain, orang-orang seusia saya bisa menghafal satu juz itu biasanya berapa lama? Kalau satu juz biasanya kita juga ini kan ibu dilihat. Kalau sebelumnya sudah pernah basicnya sudah pernah menghafal nih, itu kan ya apa namanya sudah ada dasarnya. Jadi kan kayak tinggal melanjutkan cara-cara menghafal sebelumnya. Cuma kalau memang masih pemula, kita akan dilihat ibu. Kalau di juz 30 kan masih kategorinya gampang lah ya. Kategori gampang itu biasanya satu Iya. bulan selesai. Standar-standarnya aja. Gitu. Karena kan kalau mungkin awal-awal memang agak lama karena surat-surat yang depan kan panjang nih biasanya. Cuma kan nanti Panjang ya. yang pendek itu kan cepat gitu. Itu biasanya seperti itu sekitar sebulanan, 2 bulan. Gitu. Nah tapi ya biasanya rata-rata sekitar paling cepat ya sebulan, 2 bulan, 3 bulan kayak gitu selesai. Itu kalau masih jus 30 cuma biasanya nanti mulai terasa terasa lama banget itu masuk di jus 29 itu karena kalau di jus 30 kan kita masih gampang lah hitungannya karena kan masih sering dengar kita kan tapi Mm-mm. kalau di 9 itu kan kayak bener-bener kita baru mulai menghafal gitu kan itu mungkin nanti targetnya kurang lebih sama seperti yang sudah diterapkan di Quran Ain jadi sekitar 2 3 baris hariannya paling ya 4 5 baris kayak gitu sekali setoran sama seperti kayak Kalau ibu yang hafalin yang hmm, surat-surat pilihan ini kan hitungannya kayak baru mulai menghafal gitu kan nah, itu kurang lebih iya. gitu. Terus sudah saya kan di yang waktu daftar dikasih kurikulum dari 26 sampai 30. Hmm. Itu bagusnya saya menghafalnya dari 30 ke 29 ke 28 ke 27 ke 26 atau dari 26 ke 27 ke 28 ke 29 ke 30. Yang mana yang Kalau paling bagus? Kalau saran dari saya, Ibu, biasanya saran dari penghafal Quran yang lainnya, mulai dari yang paling mudah dulu, Ibu. Mulai dari yang kita nggak asing dulu. Jadi biar kita ini membiasakan dulu untuk menghafal Al-Qurannya, baru nanti sedikit-sedikit kita naikkan. Jadi kalau saran dari saya sih dari juz 30 dulu, Bu. Karena kalau kita dari awal udah yang susah dulu, nanti kan bawaannya kita tuh kayak udah kalau misalnya kita mulai dari yang asing dulu kan, dari yang asing dulu kayaknya kayak oh, nggak kelar-kelar, ada perasaan nanti nggak selesai-selesai Oh, atau gimana. Tapi kan kalau kita sudah mulai dulu nih, udah mulai dari juz 30, juz 29 kan kita udah mulai membiasakan diri dulu untuk menghafal gitu kan. Jadi nanti pas waktu udah masuk ke apa jus-jus yang mungkin dirasa kita nggak biasa nih, nggak biasa dengarnya itu udah nggak yang terlalu berat-berat banget lah. Gitu. Itu kalau oh, saran dari oke Ustazah. Apalagi sarannya Ustazah? Kalau caranya Ibu ya kalau menghafal Al-Quran insya Allah kan tiap orang kan nggak sama. Cuma kalau ada beberapa tips memang kita menghafal itu biasanya di waktu-waktu tertentu. Kalau mau cepat itu di habis ini Bu. Hmm. Sama habis subuh sama habis maghrib gitu Bu. Hmm. Itu biasanya kita otak tuh masih apa kalau habis subuh terutama habis subuh kan biasa otaknya masih freshnya nih bukan kita Ya. belum ada kegiatan lain kan belum masuk terganggu Hmm. sama yang lainnya itu masih itu paling cepet biasa buat menghafal Al-Quran. Nah, kalau biasanya yang kita terapkan juga itu pas waktu habis tahajud kan masih
keadaannya kan masih seger-segernya nih, terus habis itu kan masih fresh, belum belum banyak suara-suara kan, masih tenang kayak gitu, biasanya cocok buat menghafal Quran gitu. Kalau biasanya yang biasa penghafal Quran terkan. Maka biasanya kalau di pondok-pondok itu ibu kita ada yang namanya bukan jaga malam ibu, bangun waktu habis tahajud apa pas waktu tengah malam apa gimana untuk sekedar ngafal aja gitu, biar kita ngafalnya itu pas tenang. Kalau ngafal pas rame itu kan biasa nggak semua orang bisa ibu ya, apalagi kan kita dengerin banyak suara ini itu kan kadang-kadang suka nggak fokus gitu. Jadi kita nyarinya pas waktu tenang itu biasanya cepat menghafalnya, cepat menghafal, cepat dapatnya. Terus kalau berapa tips juga, ya, sebisa mungkin ibu jangan menghafal atau murojaah itu ketika kita kenyang. Kalau pas kenyang nanti cepat ngantuknya. Jadi nggak apa namanya, apa ya? Kalau ini biasanya kurang disarankan nanti karena jadi cepat ngantuknya, akhirnya kurang fokus buat menghafal atau murojaah. Iya. Dan kalau bisa ibu kalau menghafal jangan sambil nunduk ya bu ya. Kalau nunduk nanti kan kepalanya berat tuh, jadinya gampang ngantuk juga. Hmm. Karena kan kita senunduk kan kepalanya berat nunduk terus kayak gitu. Kalau bisa Hmm. di Al-Qur'annya disejajarkan aja sama matanya gitu. Jadi nanti apa mau nggak mau kan kita ngeliat ke atas terus nih, jadi nggak apa namanya nggak gampang Hmm. ngantuknya gitu. Atau mau nggak mau kan kalau kita mau ngafal kita harus fokus dulu, harus fokus terus kan Iya. lihat ke depan seperti itu. Biasanya juga kalau di beberapa pondok itu ada sih ibu yang sudah menyediakan meja yang memang Al-Qur'annya itu bisa sejajar sama pandangan mata. Itu buat Oh. makanya biar biar nggak nunduk terus, karena kalau nunduk kepalanya berat nanti ujung-ujungnya dia Iya. cepat ngantuknya. Karena Hmm. biasanya masalah penghafal Al-Qur'an itu kalau udah baca Quran terus fokus terus kayak gitu kan jadinya cepet ngantuk gitu biasanya. Iya. Iya. Jadi biar fokus terus biasanya kayak gitu. Kita harus melihat ke depan terus kayak gitu kan biar mata itu bisa fokus terus gitu. Nggak Hmm. kemana-mana lah. Oke, Terus Ustaz. apa ya namanya ya, kalau kalau beberapa tips juga bisa biasanya ini ibu jangan lupa nanti sebelum mulai menghafal atau mulai murojaah itu minta dimudahkan sama Allah Oh ya. gitu. itu Iya. juga itu juga lumayan membantu sih ibu kalau doa itu ya Hmm. bu. Terus apalagi ya, itu sih bu kalau beberapa tips ya kalau dari saya gitu kan, dari yang pengalaman pengalaman saya. Nanti kalau misalnya mungkin Ibu Nur Eza ketemu ayat-ayat yang susah apa gimana ya nggak apa-apa, kita coba aja dulu. Pokoknya kalau ngafal Quran itu kuncinya adalah tekad yang kuat dan jangan menyerah. Apapun Iya. apapun hasilnya, apapun nanti jalannya kayak gimana, pokoknya kita pasahkan aja. Yang penting kita jalan terus. Itu kuncinya. Tapi kalau tips-tipsnya yang gampang ya itu tadi Ibu, yang apa? Yang ini banget yang jelas waktu-waktu ngafalnya, terus habis itu cara Iya. kita menghafalnya gitu itu Hmm. diperhatikan. Itu lumayan lumayan membantu lah. Kalau dulu teman saya malah begini ibu, ini kalau kita dulu karena kita di pondok ibu ya, kalau apa namanya biasanya kan kita kadang-kadang seneng ngemil ya. Apalagi kan Hmm. kalau ngafal, orang kalau ngafal itu biasanya gampang laparnya ibu, karena kan otaknya Hmm. dipakai, terus Iya. kan terus buat ngafal jadi kita mau nggak mau makan terus itu biasanya. Kalau beberapa saya dan teman-teman saya itu begini, kita nggak boleh makan dulu sampai kita selesaikan tugas hari itu gitu. Jadi kalau misalnya kita Hmm. punya target murojaah sehari segini gitu kan, kita punya target ngafal segini gitu, kita nggak boleh makan sampai kita selesaikan lu target kita. Jadi mau nggak mau kan kita akan berusaha benar-benar menghafalnya, benar-benar Iya. sampai kita akhirnya bisa selesai gitu. Karena kan kalau ngafal itu bawanya ngafal terus itu Hmm. udah hal yang otaknya kan dipakai terus dipakai buat ingat, apalagi kan kalau kita fokus kan kayak nggak bisa keganggu mana-mana ya bu ya, nggak bisa Iya. kayak biar apa gimana kan harus kerja terus kan otaknya gitu. Jadi memang Iya. biasanya itu kalau penghafalan Quran itu gampang laparnya. Oke, Ustazah. Ada kritik. Kita kan udah kali ketemu nih, kritik dan saran buat saya, Ustazah. Kalau kritik dan saran itu kalau dari saya sih Bu ya, kalau dari saya nggak ada, cuma mungkin ya kita sama-sama saling mengingatkan Ibu untuk ya jangan menyerah lah gitu, karena banyak ya banyak juga penghafal Al-Quran yang saya temukan itu akhirnya dia berhenti di tengah-tengah gitu kan, tidak tidak melanjutkan lagi karena merasa apa namanya, merasa udah nggak mau lagi ngafal Quran lah karena kadang capek hafalannya nggak lancar-lancar apa segala macam, akhirnya milih udah cukup aja dengan yang sekarang gitu. Biasanya itu yang kayak gitu banyak ibu, baik apa ya, tidak hanya di rumah Quran aja, maksudnya ketika saya ngajar di pondok dan lain itu kebanyakan juga seperti itu, akhirnya nggak mau lagi neruskan karena ngerasa udah capek ngafal Quran. Kalau
Dan saran dari saya, menghafal Al-Quran itu kita tidak perlu perhatikan hasilnya, tapi kita nikmati aja prosesnya. Gitu. Kita nikmati prosesnya, susah senangnya. Kalau ngafal Quran itu ya capek, ya dibilang capek, ya capek gitu kan. Kalau dibilang pusing, ya pusing gitu. Kadang-kala hafalan nggak masuk-masuk. Gitu. Terus kadang-kala kita jadi nggak mood kan karena kayak ini gimana, kayak kok udah dibaca-baca, udah digini-gini kan nggak mas itu udah kayak rumah. Kalau ibu capek nggak apa-apa ibu. Kalau saya dulu ya, kalau saya dulu pas waktu ngasal pun kalau capek ya nangis nangis aja ibu karena memang itu salah satu bentuk perjuangan kita terhadap apa Al-Quran. Jadi nanti kalau biasanya ibu kalau udah selesai itu rasanya kayak manis banget. Ingat perjuangan kita dulu ngafal Quran tuh sampai ibaratnya ya kita sampai kita nangis lah gara-gara nggak masuk kita bantu kayak gini kayak gitu cara ngafalnya begini begitu tanya ke sana kemari biar lancar hafalannya kayak gitu nanti rasanya tuh manis banget saya kalau udah selesai biasanya kayak gitu itu kalau Oke, Ustazah. saya ibu jadi kalau nanti mungkin ibu Nuraza apa bertemu dengan ayat-ayat yang dirasa kayaknya ini susah deh nggak itu nggak apa-apa ibu kita kalau hari ini kita gagal kita coba lagi besok itu kalau saya Oke, soalnya dulu Ustazah. saya kayak gitu kalau saya hari ini gagal di besok disuruh ngulang kita gini kan kadang-kala ya kalau penghafal Al-Quran kadang-kala beberapa orang kalau disuruh ngulang itu kan ngerasain kayak down ini hafalannya nggak lancar besok ngulang Mm-mm. kita ubah persepsinya ibu kalau dulu saya gini saya ubah persepsi kalau besok disuruh ngulang alhamdulillah berarti besok saya nggak perlu pusing nambah saya cukup lancarkan yang hari ini jadi Iya, bebannya iya. tidak banyak gitu itu saya Iya. ubah persepsinya kayak gitu kalau disuruh ngulang alhamdulillah kayak gitu kan kalau kita ngafal sama kita ngulang kan sih Iya, berat iya. banget itu kalau saya kayak gitu ibu jadi supaya kita itu nggak down banget gitu karena biasanya kayak gitu kalau udah disuruh ngulang itu beberapa orang biasanya nggak mau karena ngerasa udah down hafalannya nggak lancar-lancar kayak gitu padahal kalau kita ngulang kan hafalannya bakalannya lancar kan toh nggak tiap hari juga hafalan kita tuh nggak lancar kan nggak tiap Mm-mm. hari juga kita kesusahan ngafal Quran ya meskipun mungkin dibilang banyak gitu tapi kan ada momen-momen kita itu gampang ngafalnya momen-momen kita Iya. ketemu ayat yang gampang nah, kayak Mm-mm. oh, kita nikmati aja proses gitu ya nanti masalah hasil mah ya urusan yang di atas gitu kan kalau kita bilang gini aja kita apa bertekad sama diri kita sendiri ya Allah saya mau menghafal Al-Quran dimanapun nanti apapun nanti hasilnya bagaimanapun nanti cara jalannya pokoknya yang penting bantu saya Allah supaya tetap istiqomah itu sih ibu kalau saran dari saya ya soalnya saya ini berharap ibu kalau apa ya kalau ada penghafal Al-Quran itu saya berharap bisa istiqomah ibu sampai akhir hayatnya karena yang bikin saya sedih ya banyak juga penghafal Al-Quran itu akhirnya tidak bisa istiqomah sampai akhir hayatnya banyak yang hafalannya itu akhirnya jadi lupa baik yang Mm. udah selesai 30 juz maupun yang belum selesai 30 juz akhirnya hafalannya hilang berjus-jus kayak gitu banyak banget padahal saya mikirnya apa mereka nggak ingat perjuangan ngafal Quran kan kayak Ibu Nur Azza ya perjuangan ngafal Quran kan kayak gitu kalau hilang tuh entah bagaimana nah, apalagi sampai banyak yang hilang kayak gitu itu yang bikin saya ibu makanya saya berharap kalau ada penghafal Quran ya semoga bisa istiqomah sampai akhir hayatnya lah Kalau kayak saya, Ustazah kan udah di tengah nih, yang suratul kahfi, masih di ayat 40-an. Kemudian, misalnya saya ikut lagi untuk 1 bulan, karena saya kan mungkin nggak tahu lah, akan segera pulang kampung. hmm. Nah, terus itu, kalau misalnya nanti beberapa hari ini selesai suratul kahfi, itu bisa langsung dimulai ke yang juz 30 nggak itu? Nanti biasanya ibu boleh masuk ke juz 30 itu kalau semisal ibu Nur Aja sudah siap untuk tasmi. Jadi semisal ibu Nur Aja nih sudah selesai setoran surat Al-Kahfi kan. Sudah siap untuk tasmi, biasanya nanti setelah mendaftar itu nanti boleh langsung masuk juz 30. Biasanya seperti itu. Nggak, maksud saya nggak bisa dipakai sebagian gunanya, sebagian dari, kan katakanlah misalnya 5 hari lagi saya selesai Hmm. suratul kahfi. Hmm. Berarti kan masih ada 25 hari lagi Hmm. yang belum digunakan. Hmm. Nah, yang 25 hari itu misalnya untuk juz 30 boleh itu. Boleh biasanya nanti disampaikan aja ibu ke ustazahnya. Kalau ustazah saya nanti mau habis surat Al-Kahfi mau langsung lanjut ke juz 30 gitu. Biasanya boleh, Oh, tapi dengan syarat Ibu Nur Azani sudah siap untuk tasmi surat Al-Kahfinya. Jadi ini kalau saran dari saya itu ya, ini kan mumpung masih
masih di surat Al-Kahfi ini kan sudah selesai tasmi surat Yasin. Nanti Ibu Nur Hmm. Aziz sambil nyicil persiapan tasmi Al-Kahfinya. Jadi kayak tasminya kayak yang kayak sekarang kayak surat Yasin nih dari awal sampai akhir nanti dicicil persiapannya aja. Jadi kalau surat Al-Kahfi selesai, nanti kalau bisa bilang aja, tadi ini saya sudah persiapan untuk tasmi surat Al-Kahfi ini. Insya Allah saya sudah siap. Berarti Ibu Nur Aziz bilang kalau saya daftar dan bisa langsung lanjut ke juz 30 bisa nggak ya Ustazah? Biasanya sih ya kalau setahu saya kalau sudah daftar tasmi sudah daftar atau sudah siap untuk tasmi surat al-kahfi itu semisal ibu hari ini daftarkan hari ini daftar gitu besok sudah bisa lanjut untuk juz 30 sambil untuk menunggu waktu tasmi. Oh, karena masih di ayat 40 kan masih ada separuh lagi itu. Aku Hmm. pikir diselesaikan dulu misalnya 5 hari lah sampai tasmiknya mungkin seminggu. Yang 3 minggu berikutnya itu yang yang juz Hmm. 30 itu bisa nggak kayak gitu? Ya setahu saya bisa ibu cuma ya itu tadi yang penting nanti ibu Nur aja sampaikan aja sama ustazahnya. Sama Hmm. ustazahnya itu sama ustazah siapa? Kemarin itu sama Ustazah Lena. Oke, nanti sampaikan aja mau saudara Lena gitu kan. Maksudnya saya maunya nanti habis selesai surat Al-Kahfi mau langsung masuk ke juz 30 biasanya. Nanti biasanya diperbolehkan kalau Ibu Nur Aza sudah siap untuk tasmi. Maksudnya sudah siap untuk tasmi itu bukan berarti langsung tasmi saat itu ya Bu ya gitu. Jadi kan biasanya nanti kan kalau tasmi kan daftar dulu baru Hmm. nanti sambil menunggu waktu tasmi itu biasanya Ibu Nur Aza sudah bisa masuk juz 30 gitu. Jadi sudah bisa Oh langsung gitu. hafal juz 30 gitu tanpa Oke. tanpa harus nunggu tasmi dulu baru juz 30. Jadi kayak gitu. Jadi untuk hari ini berarti saya nggak usah gabung lagi dengan Ustazah Lena ya? Sebenarnya kalau ibu hari ini mau masuk nggak apa-apa ibu nggak boleh karena setahu saya itu kalau apa ya meski gini ibu kalau tasmi itu boleh peserta itu boleh masuk boleh enggak gitu jadi bebas karena kan Oke. kalau yang enggak kan biasanya ada yang dipakai buat rehat karena biasanya udah pusing karena persiapan tasmi ini jadi biasanya kan ada yang rehat buat hari ini buat persiapan besoknya lagi tapi ada juga kalau yang dia semangat masuk hari ini gitu nggak apa-apa boleh kok. Oke. Misal itu langsung masuk hari ini langsung setelah seperti biasa juga nggak apa-apa. Oke saja. Terima kasih banyak Ustazah. Setelah Ibu Nada Azza, insya Allah nanti habis ini akan saya kirimkan ya Bu ya untuk nilai. Oke Ustazah. Semangat Ibu Nada Aziza, semoga Allah mudahkan ya Bu ya. Semoga kita bisa Amin. istiqomah sampai nanti ya Bu ya. Amin. 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 Sampai hayat. Oh ya Iya, saja biasanya berapa lama orang setua saya itu bisa menyelesaikan 30 juz? Berapa tahun biasanya? Kalau biasanya misalnya anggaplah itu melanjutkannya sedang-sedang saja, nggak menggebu-gebu, tenang aja gitu. ya, Tapi biasanya lanjut. kalau kalau itu biasanya tergantung kemampuan sih Bu, karena kemampuan setiap orang, kemampuan menghafal setiap orang itu kan nggak sama. Ada yang Hmm. cepat, ada yang gampang. Meskipun ya mungkin kalau apa ya umurnya udah tua gitu, ada yang meskipun dia sudah berumur lanjut, Ibu ada yang cepat ngafalnya, tapi ada juga yang biasa-biasa, ada yang sedang, ada yang lambat. Jadi biasanya disesuaikan sama kemampuan Ibu Nur Aza. Ibu Nur Aza kan ya, tapi Ibu ini ya, ini catatan kemampuan menghafal seseorang itu insya Allah akan meningkat dari hari ke hari. Selama Ibu Nur Azizah konsisten menghafal Qurannya, meskipun ya mungkin nggak banyak, itu insya Allah nanti akan meningkat dari hari ke hari. Jadi nggak terus-terusan kalau semisal hari ini nih Ibu Nur Azizah cuma bisa menghafal 5 baris. Itu nggak Hmm. mungkin Ibu dalam setahun kemudian cuma 5 baris. Itu kalau semisal ditambah, nanti insya Allah lambat tahun akan bisa Ibu. Bertambah, bertambah, bertambah. Dari Oke, yang mungkin awalnya 30 menit cuma dapat 5 baris, nanti bisa-bisa 30 menit bisa dapat 1 halaman. Kayak gitu bukan nggak mungkin. oke, Jadi Ustaz. itu kalau dari saya biasanya tidak apa ya. Kalau dari Rumah Quran Ain itu kan targetnya sekitar 6-7 tahun untuk sampai ke 30 juz. Tapi Hmm. kalau saya itu kayak gitu itu kan cuma untuk dasarnya aja Ibu karena dia dari Rumah Quran yang itu tidak menargetkan banyak. Cuma kalau misal nih Ibu Nur aja kemampuannya lebih dari itu tidak apa-apa Ibu. Lebih dari target yang biasa dikasihkan dari Rumah Quran Ain itu nggak apa-apa. Itu nanti dia bisa untuk mempercepat dari target yang sudah ditetapkan gitu. Kalau semisal mungkin 5, 6, 7 tahun mungkin bisa kurang dari itu gitu. Karena ada juga yang meskipun ya sudah berusia lanjut itu ada yang dalam tahun itu sudah dapat 10 juz itu juga ada. Meskipun ya mungkin dipikir umurnya udah lanjut itu ada tapi tetap ada.
Salah satu Yes. beberapa peserta kami juga ada ibu yang beberapa bulan itu sudah dapat 5 juz gitu. Cuma memang ya memang semangatnya beliau gitu. Jadi biasanya tergantung juga dari apa namanya dari ini kemampuannya. Ada yang tahun ini peserta saya itu ada yang sudah setahun ini dapat ini jalan 7 juz itu juga ada. Itu memang beliau tidak menggebu-gebu juga santai gitu cuma ada. Tapi memang kuncinya tadi Bu konsisten rutin sebisa mungkin tiap hari masuk. Karena kan nanti yang awalnya mungkin hanya ya itu Ibu tadi yang awalnya mungkin 30 menit itu dapat 5 baris nanti biasanya lambat tahun akan makin cepat kayak. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Makasih Ustazah. Sama-sama Ibu Nur Aza. Gitu kita cukupkan sekian ya Bu ya pertemuan pada pagi hari ini. Semoga ya kapan-kapan kita bisa bertemu lagi ya Bu ya di lain waktu. Kita tutup Amin. dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ustazah. Sama. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.